Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di pembahasan soal fisika ya. Oke, kita langsung ke soalnya. Di sini ada sebuah balok dengan massa 4 kg berada pada bidang datar kasar. Koefisien gesekan kinetik antara balok dan lantai adalah 0,1 dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Balok tersebut ditarik dengan gaya 30 Newton dengan sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Tentukanlah percepatan balok tersebut. Oke, perhatikan pada gambarnya ya. Ini ada sebuah balok di atas bidang datar kasar. Kemudian ditarik dengan gaya yang miring dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Kita langsung ke langkah yang pertama ya, yaitu menentukan komponen yang diketahui pada soal dan menggambar garis gaya yang bekerja pada sistem. Oke, kita langsung menentukan variabel yang diketahui pada soal. Ini diketahui massa, ini kita lambangkan dengan M kecil ya, yaitu 4 kg. Gaya yang menarik kita lambangkan dengan F besar, itu sebesar 30 Newton. Untuk koefisien gesekan kita lambangkan dengan yuga, yaitu sebesar 0,1. Percepatan gravitasi bumi kita lambangkan dengan G kecil, yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Dan sudut yang dibentuk oleh gaya itu sebesar 60 Newton dan dilambangkan dengan theta. Yang ditentukan yaitu percepatan sistem yang dilambangkan dengan A. Selanjutnya, kita menggambar garis gaya yang bekerja pada sistem ya. Nah, ini dia gambarnya. Hal yang pertama kali kita gambar itu adalah arah pergerakan dari benda ini ya. Bendanya bergerak ke kanan. Kita gambarkan garis yang arah panahnya itu ke kanan dan ini merupakan arah gerak dari benda. Langkah berikutnya, kita gambar garis gaya berat. Dan ingat, garis gaya berat selalu mengarah ke pusat bumi yang besarnya yaitu M dikali G sama dengan 4 dikali 10 sama dengan 40 Newton. Dan berikutnya lagi, kita gambar garis normal yang arahnya itu tegak lurus terhadap bidang. Dan untuk gaya, kalau dia miring seperti ini dan membentuk sudut tertentu terhadap bidang datar, maka ini kita tentukan gaya yang bekerja arah sumbu X dan gaya yang bekerja pada sumbu Y. Oke, kita langsung. Untuk gaya yang bekerja pada sumbu X ini disebut dengan Fx. Besarnya yaitu 30 dikali dengan cos 60. Ini dia 30-nya dari sini ya. Jadi 30 ini dikali dengan cos 60. Sedangkan untuk gaya yang bekerja pada sumbu Y itu dilambangkan dengan Fy. Besarnya yaitu 30 dikali sin 60. Dan di soal tadi sudah disebutkan bahwa adanya koefisien gesekan. Artinya lantai ini bersifat kasar. Maka akan terdapat gaya gesekan antara kotak ini dengan lantai. Kita lambangkan dengan FK yang arahnya selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi arah gerak benda ke kanan, maka FK-nya wajib mengarah ke kiri. Oke, selesai sudah untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, kita mulai menentukan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y atau gaya yang garisnya vertikal. Dan ingat, untuk gaya yang bekerja pada sumbu Y ini hanya diperlukan jikalau satu, mencari gaya normal, yang kedua, jika diketahui bahwa lantainya kasar. Nah, jangan lupa gambar ini tetap kita jadikan pedoman dan variabel-variabel yang diketahui itu tadi ini perlu kita jadikan pedoman juga untuk melihat nilai-nilai yang akan kita masukkan ke persamaan. Kita tuliskan dulu persamaan dasarnya, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Kalian lihat gambar, carilah gaya yang nempel pada benda ini
yang arah garis gayanya itu berbentuk vertikal. Vertikal itu artinya tegak. Nah, ini dia. Ada 3 ya, ada N, ada FY, dan ada W. Aturannya simpel. Untuk gaya yang mengarah ke atas itu bernilai positif karena dia mengarah ke sumbu Y positif. Makanya di sini dituliskan bahwa N-nya positif. Dan FY-nya pun positif karena dia mengarah ke atas juga, itu mengarah ke sumbu Y positif. Kemudian untuk gaya yang mengarah ke bawah, yaitu mengarah ke sumbu Y negatif, harus bernilai negatif. Di sini makanya W itu bernilai negatif sama dengan 0. Ini tetap 0 ya. Selanjutnya kita masukkan nilainya. N tetap, kemudian ditambah. Di sini kan sudah ditulis bahwa FY-nya itu sama dengan 30 sin 60. Kita masukkan 30 sin 60. W-nya ini sudah ada juga pada gambar yaitu 40. Maka kita tuliskan 4 min 40 sama dengan 0. Selanjutnya persamaan ini menjadi N ditambah 30. Nilai sin 60 itu 0,86. Boleh dicari dengan menggunakan kalkulator. Jadi sin 60 itu nilainya 0,86 dikurang 40 sama dengan 0. Selanjutnya, kalian kalikan 30 ini dengan 0,86 ini ya. Hingga hasilnya menjadi N ditambah 25,8 dikurang 40 sama dengan 0. Selanjutnya, kalian kurangkan 25,8 ini dengan 40. Hasilnya, N min 14,2 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini, pindahkanlah yang bernilai negatif ke ruas kanan ya. Jadi, N sama dengan 14,2 Newton. Oke, selesai untuk langkah yang kedua. Kita langsung ke langkah yang ketiga ya. Untuk langkah yang ketiga, kita menentukan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X atau gaya yang horizontal. Nah, untuk melihat itu, kita harus kembali kepada gambar ya. Dan jangan lupa untuk selalu melihat variabel-variabel yang diketahui untuk memasukkan nilai pada rumusnya nanti. Kita tuliskan terlebih dahulu rumus dasarnya ya, yaitu sigma fx sama dengan M dikali A. Kenapa ini M dikali A bukan sama dengan 0? Karena benda ini melakukan gerakan sepanjang sumbu X. Oke. Untuk gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, kalian perhatikan pada gambar ini. Carilah gaya yang garis gayanya itu arah horizontal atau arah mendatar ya. Di sini ada dua, yaitu fx 30 sama dengan 30 cos 60 dan fk. Jadi dua ini kita masukkan ke persamaan sini ya. Dan untuk aturan yang plus minusnya, ingat yang mengarah ke kanan itu mengarah ke sumbu x positif sehingga dia bernilai positif. Kemudian yang mengarah ke kiri itu mengarah ke sumbu X negatif, maka bernilai negatif. Ayo kita masukkan ya. Ini ada Fx bernilai positif karena mengarah ke kanan. Kemudian ada Fk bernilai negatif karena mengarah ke kiri, sama dengan M dikali A. Selanjutnya kita olah rumus ini lebih lanjut ya. Sehingga Fx sama dengan nu k dikali N sama dengan M dikali A. Kenapa dia berubah? Ini karena Fk itu rumusnya sama dengan nu k dikali N. Sehingga Fk di rumus ini kita ganti dengan nu k dikali N. Dan sebelum kita melanjutkan lagi, ingat bahwa di depan tadi kita sudah mendapatkan nilai N ya, yaitu sama dengan 14,2 Newton. Oke, langkah selanjutnya kita ganti efeknya dengan 30 cos 60. Ini didapat dari mana? Ingat ya, tadi di pengolahan gambar kita sudah menuliskan bahwa efek itu sama dengan 30 dikali cos 60. Ini dia ya. Untuk nu k nilainya adalah 0,1. Untuk N itu 14,2. Yang didapat dari perhitungan di depan tadi ya. Sama dengan M-nya itu 4 dan A-nya tetap. Langkah selanjutnya,
kalian masukkan nilai cos 60 ini 0,5 dan kalian kalikan juga 0,1 ini dengan 14,2. Untuk di ruas kanan, kalian kalikan 4 ini dengan A. Sehingga ini 30 dikali 0,5 dikurang 1,42 sama dengan 4A. Nah, ini 30-nya kita kalikan dengan 0,5 sehingga ini menjadi 15 dikurang 1,42 sama dengan 4A. Nah, di sini kita di ruas kiri ya, kita kurangkan 15 dikurang 1,42. Hasilnya 13,58 sama dengan 4A. Maka A-nya menjadi 13,58 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 3,39 meter per sekund kuadrat. Demikian penjabaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.